Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A PPDB ingin menjelaskan materi kami, yaitu review jurnal terkait pengendalian dan pencegahan penyakit rabies. Yang pertama langkah kami lakukan adalah mencari jurnal Scopus melalui Publish Organis. Berikut caranya. Yang pertama kami lakukan adalah kita mengklik Scopus terlebih dahulu, lalu mengetikkan judulnya yang sebelumnya ini kita ingin membahas terkait pengetahuan dan juga sikap dari masyarakat terkait pencegahan rabies, apakah sudah baik atau belum. Jadi kita tulis prevention of rabies dan kita mengambil knowledge, pengetahuan, praktis, dan juga attitude dari tahun 2020. Ditemukan beberapa jurnal, yaitu totalnya 14. Dari sini kita pilih 5 jurnal yang membahas terkait topik tersebut. Lalu melakukan ekstraksi data. Mungkin selanjutnya dibahas oleh teman saya. Oke, Oke, jadi untuk jurnal yang pertama itu berjudul To Assess the Knowledge, Attitude, and Behavior on Dog Bites and its Management in the Prevention of Rabies among General Population in an Urban Area in Tamil Nadu. Jadi penulis itu bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pengetahuan tentang rabies serta sikap dan perilaku terhadap gigitan anjing serta penata laksanaannya dalam pencegahan rabies pada masyarakat umum di penduduk Tamil Nadu. Jadi pertanyaan penelitiannya itu seputar bagaimana pengetahuan, sikap, dan praktik tentang pencegahan dan pengendalian rabies berdasarkan usia dan pendidikannya. Adapun hipotesis penelitiannya adalah apakah terdapat hubungan usia dan pendidikan terhadap pengetahuan dan sikap perilaku gigitan anjing untuk mengurangi kematian akibat rabies. Kemudian penelitian ini juga dilakukan di India sehingga pasti memiliki cakupan geografis dan budaya tertentu sehingga desain penelitiannya ditata sesuai dengan cakupan khusus ini. Untuk desain penelitiannya yaitu sebuah studi cross-sectional deskriptif yang dilakukan di antara penduduk daerah di Tamil Nadu dan dipilih dengan metode simple random sampling. Kemudian subjek itu dievaluasi berdasarkan kuesioner untuk rincian sosiodemografis serta kuesioner pretest tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang gigitan anjing dan manajemennya. Kemudian ini berisi tentang 34 pertanyaan. Untuk karakteristik sampel sendiri yaitu 250 peserta subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini, 116 atau 56,6%-nya adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Kemudian sebagian besar berusia antara 21 sampai 40 tahun. Kemudian sebagian besar atau 36,1%-nya merupakan sarjana. Subjek yang memiliki hewan peliharaan di rumah yaitu laki-laki, yaitu sebanyak 14,1%. Kemudian untuk variabel yang diteliti dan pengukurannya itu, para penulis mengukur variabel dependen yaitu usia dan pendidikan dengan variabel independen untuk menilai apakah terdapat hubungan usia dan pendidikan terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap gigitan anjing. Kemudian untuk teknik analisis datanya dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan juga SPSS. Jadi chi-square itu digunakan untuk menguji signifikasi, kemudian nilai P kurang dari 0,05 itu dianggap signifikan. Untuk temuan penelitiannya, ada hubungan antara usia dan pendidikan terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku gigitan anjing dan pengelolaannya. Minimnya pengetahuan masyarakat akibat pengaruh besar dari mitos, metode adat, dan kurangnya intervensi edukasi.
Mitos tersebut yaitu tentang perawatan luka gigitan anjing seperti mengoleskan minyak, bubuk cabai merah, bubuk kunyit pada luka, dan lain-lain. Kemudian terdapat responden sebanyak 95,1% setuju jika tergigit gigitan anjing itu segera ke dokter. Artinya telah terjalin kepercayaan pihak antara rumah sakit dan masyarakat sehingga dengan aksesibilitas yang mudah. Kemudian untuk inkonsistensi sendiri tidak ada inkonsistensi atau temuan kontradiktif yang dapat ditemukan. Jadi temuan ini tuh mendukung beberapa penelitian sebelumnya bahwa pengetahuan itu sangat penting sehingga kesadaran harus ditingkatkan di antara orang-orang terkait rabies, vaksin, anti rabies dan cara penularan vaksinasi anjing dan juga kematian rabies. Untuk limitasi, pengukuran pengetahuan dan sikap itu dapat menjadi subjektif dan rentan terhadap penilaian yang tidak akurat. Misalnya kuesioner sebagai instrumen untuk mengukur pengetahuan dan sikap, maka hasilnya mungkin terpengaruh oleh bias sosial atau juga bias self-report. Kemudian selain itu mungkin ada juga aspek-aspek lain dari pengetahuan dan sikap yang tidak diukur dalam jurnal tersebut sehingga informasi yang diperoleh itu menjadi terbatas. Selain itu, minimnya informasi terkait kejadian rabies di lokasi penelitian itu tidak mengetahui secara signifikan apakah berpengaruh terhadap pengetahuan, sikap atau perilaku terhadap pencegahan rabies hanya berdasarkan kasus secara umum di India dari studi pendahulu. Selanjutnya, artikel yang kedua ini berjudul Knowledge, Attitude, and Practice about Rabies Prevention and Control Community Survey in Nepal. Nah, artikel ini ditulis oleh Pushkarpal, Adison Diwangsa, Technaraya Busal, Najendra Bashal, dan Tira Rupamsuk pada tahun 2021. Untuk problem penelitian ini, dari studi ini diperoleh bahwa sebagian besar populasi sama sekali tidak menyadari cara penularan rabies, di mana hal ini dianggap sebagai gap atau kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Untuk pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pengetahuan, sikap, dan praktik tentang pencegahan dan pengendalian rabies yang dibagi dalam 4 kategori, yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, dan status sosial ekonomi. Untuk hipotesis penelitian, yaitu ingin mencari apakah ada hubungan antara pengetahuan, sikap, dan praktik tentang pencegahan dan pengendalian rabies dengan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan status sosial ekonomi. Untuk cakupan dari penelitian ini yaitu dilakukan di Nepal dengan cakupan 5 zona pengembangan, yaitu Eastern di Dankuta, Central di Kathmandu, West di Pokhara, Midwest di Birendranagar, dan Far West di Dipayal. Untuk desain penelitian yang digunakan yaitu adalah studi cross-seksional. Jadi sebuah survei cross-seksional berbasis komunitas dilakukan kepada 5.000 partisipan dengan 1.000 partisipan, yaitu 500 pria dan 500 wanita dari masing-masing zona pengembangan di Nepal. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan prosedur random cluster sampling. Untuk karakteristik sampel ini diambil dari masing-masing zona pengembangan di Nepal, yaitu di Dankuta, Kathmandu, Pokhara, Birendranagar, dan Dipayal. Pada variabel jenis kelamin, jumlah sampel antara laki-laki dan perempuan ini sama, yaitu 2.500 sampel. Untuk variabel usia, sampel lebih banyak dari usia lebih dari sama dengan 35 tahun. Untuk variabel tingkat pendidikan, sampel lebih banyak dari tingkat pendidikan sekolah atau college daripada universitas. Untuk variabel status sosial ekonomi, sampel lebih banyak dari tingkat ekonomi rendah. Kemudian variabel yang diuji dan pengukurannya. Nah, penulis ini mengukur apakah ada hubungan antara jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi, di mana hal ini sebagai variabel independen dengan pengetahuan, sikap, dan praktik mengenai pencegahan dan pengendalian rabies, di mana hal ini sebagai variabel dependen dengan survei melalui wawancara tatap muka dan kuesioner. Untuk teknik analisis datanya, hasil dari kuesioner ini dipindahkan ke Excel dan dibuat kompatibel dengan analisis selanjutnya dengan menggunakan RStudio. Uji asosiasi variabel independen dan dependen ini dilakukan dengan uji chi-square. Untuk hubungan masing-masing variabel independen dengan hasil kuesioner pengetahuan, sikap, dan praktik digambarkan dengan odds ratio. Temuan pada penelitian ini yaitu responden laki-laki dan usia muda dengan pendidikan dan status sosial lebih tinggi ini memiliki pengetahuan yang lebih daripada rekan-rekan mereka dalam hal variabel pengetahuan. Nah, temuan survei ini juga muncul atau diamati untuk variabel sikap dan praktik seperti praktik vaksinasi, perilaku pencarian kesehatan, dan penggunaan bahan pertolongan pertama setelah gigitan anjing. Beberapa responden pada kelompok usia lanjut masih lebih memilih menggunakan metode tradisional dan lokal, yaitu bubuk kunyit dan semak untuk menyembuhkan gigitan anjing daripada mencari perawatan di fasilitas medis. Untuk inkonsistensi dari penelitian ini, yaitu tidak ada resistensi.
di mana temuan-temuan dalam penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, seperti orang dengan usia di atas 36 tahun ini memiliki pengetahuan yang kurang mengenai rabies, serta penelitian tentang orang dengan usia lebih tua atau lanjut ini memiliki kesadaran yang rendah terhadap pertolongan pertama dan penggunaannya. Untuk limitasi dari penelitian ini itu pemilihan responden yang tidak acak dikarenakan faktor topografi, persebaran rumah, dan keengganan warga untuk berpartisipasi. Selanjutnya yaitu artikel berjudul Rabies Prevention Practice and Associated Factor among Household in Juria District Northwest Ethiopia. Penulis yang menulis penelitian ini adalah Ayele Wolelau Gedamo Awoke Yala Webro Azene Abebau Gede Basi Midlarhead ADC tahun 2022. Problem penelitian ini yaitu penulis bertujuan untuk menentukan tingkat pencegahan rabies dan faktor terkait antara kepala rumah tangga di distrik Juria, Ethiopia Barat Laut. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pengetahuan sikap dan pencegahan rabies yang dilihat dari beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur, status pendidikan, pekerjaan, ukuran keluarga, status perkawinan, riwayat gigitan anjing pada anggota keluarga, status pelatihan, status pendidikan anjing, sumber informasi. Hipotesis penelitian yaitu apakah ada hubungan pengetahuan sikap dan praktik pencegahan rabies dengan faktor jenis kejadian, umur, status pendidikan, pekerjaan, ukuran keluarga, status perkawinan, riwayat gigitan anjing pada anggota keluarga, status pelatihan, status kepemilikan. Cakupan penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di distrik Juria, Ethiopia Barat Laut. Cakupan dari penelitian ini yaitu Wardah, Wahime, Senu, Bulum, RBC, dan Goinema Ambaye. Dosen penelitian ini yaitu menggunakan dosen studi cross-sectional berbasis komunitas dilakukan dari 1 hingga 30 Juni 2020. Dari 609 peserta dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Karakteristik sampel populasi adalah kepala keluarga yang tinggal di Kebeles distrik Juria, Wardah, Wohini, Zusenu, Bulum, RBC, dan Goinema Abaye yang dipilih secara acak sebagai penduduk tetap selama lebih dari 6 bulan. Kriteria pengecualian responden dalam rumah tangga yang tidak dapat berkomunikasi dan berusia di bawah 18 tahun. Variabel yang diteliti dan pengukurannya variabel dependen, tingkat praktik pencegahan dan pengendalian rabies baik dan buruk. Variabel independen, faktor sosial, demografis, jenis kelamin, umur, status pendidikan, pekerjaan, ukuran keluarga, status perkawinan, dan pendapatan bulanan. Faktor pribadi yaitu riwayat gigitan anjing pada anggota keluarga, status pelatihan, status kepemilikan anjing, dan juga informasi pengetahuan baik dan miskin, sikap positif dan negatif. Teknik analisis data yaitu pengelolaan dan analisis data menggunakan perangkat lunak F-Info versi 7 dan SPSS versi 25. Distribusi frekuensi variabel dependen dan independen dilakukan. Variabel yang memiliki p-value kurang dari 0,2 dalam model regresi logistik linear sederhana dimasukkan dalam regresi logistik linear berada untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan interval. Temuan penelitian studi ini kami menemukan bahwa praktik pencegahan rabies yang baik secara keseluruhan rendah di pedesaan distrik Juria. Variabel jenis kelamin, umur, kepemilikan anjing dengan pengalaman pernah digigit anjing, sumber informasi, pendapatan per bulan, pengetahuan dan sikap responden ditemukan dan berhubungan signifikan dengan tindakan pencegahan rabies. Implementasi dari temuan ini adalah perlunya kegiatan peningkatan kesadaran dan kerjasama multisektor untuk pencegahan rabies di tingkat kabupaten, zona, dan wilayah secara luas. Selain itu, lembaga manajemen kedaruratan kesehatan masyarakat Ethiopia harus meningkatkan ketersediaan dan distribusi vaksin di berbagai fasilitas kesehatan. Untuk inkonsistensi, tidak ada inkonsistensi atau temuan kontradiktif yang dapat ditemukan di penelitian ini. Temuan ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya.
Untuk limitasi, tidak ada perbedaan signifikan secara statistik yang diamati antara tingkat skor praktik dan status perkawinan, status pendidikan responden, status pekerjaan, dan agama dalam penilaian ini. Jadi mungkin karena perbedaan wilayah studi, karena daerah penelitian ini adalah pedesaan di mana tidak ada perbedaan status pendidikan dan agama, dan juga mungkin karena perbedaan ukuran skala. Untuk artikel yang selanjutnya yaitu berjudul Rabies Prevention and Control Practices and Associated Factors Among Dog Owners in Chiro, West Hararghe, Ethiopia. Untuk penulis dari artikel ini yaitu Mohamed Jamal Ahmed dan kawan-kawan, lalu tahun penerbitannya yaitu tahun 2022. Untuk problem penelitiannya sendiri, di Ethiopia, rabies merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama dan sangat endemik. Selain itu juga belum ada informasi atau bukti yang memadai tentang status praktik pencegahan dan pengendalian rabies saat ini dan faktor resiko terkait di antara rumah tangga pemilik anjing di Ethiopia, khususnya di zona Hararghe Barat. Untuk pertanyaan penelitiannya, yaitu bagaimana pengetahuan dan praktik tindakan pencegahan dan pengendalian rabies di antara pemilik anjing di kota Chiro, zona Hararghe Barat, negara bagian Oromia, dan faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi mereka. Hipotesis penelitiannya yaitu apakah ada hubungan antara pengetahuan, sikap tentang pencegahan dan pengendalian rabies, dan praktik pencegahan dan pengendalian rabies pemilik anjing. Cakupan penelitian ini dilakukan pada pemilik anjing di kota Chiro, zona Hararghe Barat, negara bagian Oromia, Ethiopia. Untuk desain penelitiannya, yaitu studi cross-seksional dilakukan di Kota Chiro, zona Hararghe Barat, negara bagian Oromia, Ethiopia dari 30 Juli hingga 30 Agustus 2021. Kota ini terletak 326 km dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Kota ini terbagi menjadi 4 kabinet unit administrasi terkecil di negara ini dengan perkiraan populasi 84.000 orang yang tinggal di 1.500 rumah tangga. Di kota diperkirakan ada 6.500 rumah tangga pemilik anjing. Untuk karakteristik sampel, sebelum pengumpulan data, kota ini diklasifikasikan menjadi 4 kabinet. Untuk KBL 1 memiliki 1.981 rumah pemilik anjing. Untuk KBL 2 memiliki 1.488 pemilik rumah anjing. Untuk KBL 3 memiliki 1.881 rumah tangga pemilik anjing. Dan KBL 4 memiliki 1.150 rumah tangga pemilik anjing. Dan menghasilkan total 6.500 rumah tangga pemilik anjing. Sebanyak 326 rumah tangga pemilik anjing dipilih dengan menggunakan metode simple random sampling setelah alokasi peserta studi secara proporsional untuk setiap KBL. Variabel yang diteliti variabel dependennya yaitu praktik pencegahan dan pengendalian rabies. Untuk variabel independennya yaitu tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian rabies. Tingkat pengetahuan serta sikap masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian rabies diukur menggunakan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner atau paper record. Teknik analisis data, data yang dikumpulkan, disortir, diberi kode, dan dimasukkan ke dalam Epidata versi 31. Setelah data dibersihkan dengan memeriksa kesalahan, kemudian diekspor ke SPSS versi 24. Setiap pertanyaan yang dikembangkan untuk menilai pengetahuan, sikap dan praktik pencegahan diubah menjadi variabel dikotomis, ya atau tidak. Pertanyaan pengetahuan, sikap, dan latihan dikodekan kembali ke dalam berbagai variabel selama analisis dan dikodekan sebagai ya sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. 5, 6, dan 7 pertanyaan digunakan untuk menilai pengetahuan, sikap, dan praktik pencegahan rabies. Berdasarkan skor rata-rata pengetahuan dan tindakan pencegahan rabies dikategorikan baik bagi mereka yang memiliki skor di atas atau sama dengan rata-rata yang buruk bagi mereka yang memiliki skor di bawah rata-rata. Sikap peserta penelitian terhadap rabies dan pencegahannya diklasifikasikan sebagai positif bagi mereka yang mendapat skor di atas atau sama dengan rata-rata, dan negatif bagi mereka yang mendapat skor di bawah rata-rata. Analisis regresi logistik bivariat dan multivariabel digunakan untuk menilai faktor-faktor yang terkait dengan
praktik pencegahan dan pengendalian rabies dengan menggunakan analisis multivariat rasio odds yang disesuaikan bersama dengan confidence interval 95% diperkirakan untuk mengidentifikasi prediktor praktik pencegahan dan pengendalian rabies. Akhirnya nilai p-value kurang dari 0,05 dianggap sebagai cut-off point untuk signifikasi statistik. Untuk temuan penelitian, temuan menunjukkan bahwa tingkat keseluruhan praktik pencegahan dan pengendalian rabies yang baik adalah 47,2% di kota Jiro, yang lebih rendah dari temuan penelitian lain yang dilakukan di Rwanda, yaitu 66%, dan di Ethiopia 61,3%. Variasi mungkin terkait dengan akses ke informasi, perbedaan ruang lingkup studi, dan karakteristik peserta. Studi saat ini melaporkan praktik baik yang lebih tinggi daripada temuan studi lain di Nigeria yang melaporkan 24,7% responden memiliki praktik pencegahan rabies yang baik. Variasi tersebut dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam praktik manajemen, akses ke informasi kesehatan, ruang lingkup lokasi studi, dan status pendidikan penduduk. Untuk inkonsistensi, tidak ada inkonsistensi atau temuan kontradiktif yang dapat ditemukan. Temuan ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya. Limitasi, terdapat perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya. Hal ini mungkin dikarenakan adanya variasi akses informasi, perbedaan ruang lingkup studi, karakteristik responden, dan status pendidikan penduduk. Namun demikian, dalam penelitian tetap mencapai hasil yang sama bahwa lebih dari separuh responden memiliki praktik pencegahan dan pengendalian rabies yang buruk, sehingga perlu adanya peningkatan praktik pencegahan dan pengendalian serta pengetahuan dan sikap pemilik anjing terhadap penyakit rabies dan menjaga kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu artikel terakhir, dimana dengan judul Knowledge, Attitude, and Practice Regarding to Rabies and its Prevention and Control Among Bite Victims by Suspected Rabies Animals in China, One Health Journal. Nah, ditulis oleh Dandan Li, Qiaoyan Liu, Fan Chen, kemudian Qing Jingjiang, Xianxin Wang, Xiaovin, Yusun Lu, Xi Yizhao pada tahun 2020. Nah, problemnya sendiri itu mengingat bahwa lebih dari 40 juta orang digigit atau dicakar, sehingga bahwa rabies ini selalu berakibat fatal, dan meningkatkan kesadaran untuk pencegahan dan pengendalian rabies serta memperbaiki perilaku PEP rabies di antara korban gigitan sangat penting. Kemudian pertanyaannya sendiri, bagaimana pengetahuan, sikap, dan praktik atau KAP tentang rabies pada korban gigitan di Wuhan atau Cina. Nah, hipotesisnya sendiri itu apakah terdapat hubungan pengetahuan, sikap, serta praktik dari korban gigitan anjing dengan usia, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan jenis kelamin. Nah, cakupannya sendiri dilakukan di Wuhan, Cina dengan sampling random multi-state 3 distrik. Biasanya sendiri menggunakan cross-seksional dilakukan di antara 1.515 korban gigitan. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu dengan wawancara dan wawancara tatap muka serta kuesioner. Nah, selanjutnya yaitu karakteris sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan multi-stage secara acak sebanyak 1.080 korban gigitan. Dan dari 3 distrik di Wuhan juga secara acak. Nah, variabel yang diteliti yaitu hubungan antara jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi sebagai variabel independen, kemudian dengan pengetahuan sikap dan praktik mengenai pencegahan dan pengendalian rabies itu sebagai dependen dengan survei melalui wawancara tatap muka dan kuesioner. Teknik analisis datanya sendiri menggunakan statistical analysis system atau SAS, variabel kontinu disebutkan dengan mean dan standar, dan kemudian t-test juga dilakukan untuk membandingkan skor kelompok. Kemudian logistik multivariabel terpisah juga dilakukan mengeksplorasi hubungan berbagai faktor dengan karakteristik sosiodemografis para korban. Selanjutnya ada teman penelitian bahwa tingkat rabies di antara korban gigitan di Cina tidak optimal. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang buruk tentang masa inkubasi serta tingkat keparahan rabies. Sebagian besar responden memiliki sikap positif terhadap pencegahan dan pengendalian rabies. Tetapi praktik mereka yang sebenarnya mungkin tidak memadai. Partisipan yang masih muda, yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan yang telah mengalami
Partisipan yang masih muda yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dan yang telah mengalami gigitan hewan 2 kali atau lebih harus menjadi populasi kunci ketika kami menerapkan program intervensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian rabies dan memperbaiki perilaku rabies. Selanjutnya ada inkonsistensi. Tidak ada inkonsistensi atau teman kontradiktif yang dapat ditemukan di penelitian ini. Teman ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada limitasi. Responden direkrut dalam RPC, kemudian lokasi penelitian terutama di daerah perkotaan, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak mencerminkan tingkat KAP rabies di antara korban gigitan dan daerah pedesaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.